yang sudah menopause. Oke, yang kedua perubahan pada kulit dan rambut. Nah, otomatis rambutnya jadi putih. Jadi hormon estrogen yang bikin jenengan-jenengan itu jadi putih cantik. Nah, ini hormon estrogen. Makanya ada orang-orang yang suka hormon estrogen. Wah, ini bikin tanda perempuannya itu semua jadi putih, jadi mungkin lebih berlemak kan gitu. Nah, itu kan hormon estrogen. Oke, karena ini turun semua ya otomatis ya kulitnya dikurangkan bisa terus mengurangi pada sakit semua. Nah itu karena efek hormon estrogen ya. Terus selanjutnya apa? Kesehatan emosional tadi sudah ya. Oke, lanjut dulu. Nah ini pendarahan rahim abnormal ya. Jadi biasanya disebut AUB ya, atau abnormal uterine bleeding ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi merujuk pada perdarahan yang terjadi di luar siklus haid normal. Oke. Jadi kalau siklus haid normal itu kan biasanya itu 7 hari ya, itu normalnya 7 sampai 10 hari. Jadi misalkan dengan ini yang masih kok haidnya 2 minggu, nah itu ada suatu kelainan gitu. Dan dalam 1 bulan rata-rata itu 1 kali. Jadi kalau ada yang 2 kali, lebih atau 3 kali, nah itu kemungkinan ada suatu kelainan gitu. Lalu mengganti pembalut ya. Jadi kalau patokan normalnya orang mengganti pembalut itu sehari 5 kali, 6 kali itu maksimal. Jadi kalau sampai ganti pembalut kok 10 kali sehari, nah, itu berarti banyak ya, banyak sekali itu perdarahan. Pompa-pompa itu salah satu tanda haid yang banyak. Terus berikutnya ya, jadi terdapat perdarahan antara 2 siklus haid. Jadi haid yang hari ini dan bulan depan itu baik, tapi begitu di tengah-tengahnya nih 2 minggu itu ada perdarahan. Nah itu juga termasuk perdarahan yang abnormal, haid yang tidak bagus ya. Oke, penanganan awal untuk perdarahan yang abnormal dulu ya. Oke, nah ini banyak penyebabnya. Penyebabnya itu apa saja? Ini otomatis banyak dari rahimnya, bisa kayak porit, salah satunya porit itu daging tumbuh di dalam rahim ya. Terus mungkin ada, kalau ibu-ibu kenal yang terkenal mungkin miom. Nah itu salah satu. Nah miom ya, itu bikin darahnya tambah banyak kalau kayak dan nyeri ya. Nah terus yang berikutnya adalah keganasan. Nah kita harus apa ya namanya, menaruh perhatian khusus di keganasan. Itu kadang bisa menyebabkan pendarahan di rahimnya gitu. Lalu yang berikutnya ini mungkin dari kecil ada kelainan pembekuan darah, seperti mungkin mudah mimisan, mudah gusi berdarah gitu. Dan mungkin kadang ada yang pakai seperti alat AB ya. Nah itu bisa menyebabkan pendarahan juga. Contohnya ini IUD bisa menyebabkan, lalu berikutnya suntik KB itu juga bisa menyebabkan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita kembali ke menopause. Kapan disebut menopause? Ya, jadi di sini sudah caranya ya, sudah 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut tidak ada sama sekali. Ya, jadi dari Januari sampai Januari tahun depannya itu enggak haid. Kalau di tengah-tengah, misal bulan Agustus masih haid ya berarti belum menopause. Gitu ya. Jadi jangka waktunya 1 tahun. Itu dari menurut penelitian. Kalau misalnya Januari itu ternyata bulan akhir Desember haid ya belum masuk menopause gitu ya. Nah rata-rata usianya itu kapan? Biasanya untuk wanita Indonesia ini yang normal usianya 50 sampai 52 tahun biasanya. Cuman kalau memang sudah pernah melakukan operasi, contohnya operasi kista atau operasi pengangkatan indung telur, nah itu bisa berubah, tidak bisa menuruti yang normal ini. Nah itu bahkan biasanya kalau sudah ada operasi kista, operasi indung telur bisa turun mungkin di usia 48 atau 45 ada beberapa wanita yang sudah menopause. Itu biasanya ini untuk wanita normal yang 52 tahun ini. Oke, jadi banyak ya. Jadi biasanya gejalanya seperti rasanya panas. Kok di rumah kok suasananya dingin tapi kok rasanya panas, artinya belum panas. Itu salah satu contoh menopause ya.
Terus habis itu perubahan mood ya tadi seperti tadi, jadi tiba-tiba marah, tiba-tiba kok sedih, tiba-tiba pengen nangis ya. Karena efek hormonnya. Setelah itu jadi kering, otomatis jadi jalan lahir itu akan kering karena estrogen itu hormon itu akan menyebabkan lendir-lendir di bawah itu banyak produksinya. Nah ketika hormonnya turun ya otomatis lendirnya udah tidak ada. Jadi memang biasanya kalau sudah menopause akan cenderung lebih kering itu normal. Nah yang perlu juga untuk diperhatikan dan dipahami yaitu pendarahan pasca menopause. Jadi kan tadi menopause 1 tahun nggak boleh ada haid. Kalau saya sudah 5 tahun, kok tiba-tiba ada haid lagi? Nah ini yang perlu dicek, yang perlu diperhatikan karena biasanya harusnya hukumnya istilahnya pantang mundur. Jadi kalau sudah menopause tidak boleh ada sedikit darah pun, bahkan flek kecoklatan pun tidak boleh karena hormonnya sudah nggak ada tadi yang untuk membentuk menstruasi bulanan. Nah di sini bukan berarti wah senang haid meneh balik muda. Nah, bukan ya. Jadi nanti 50 tahun ke atas sudah menopause itu harusnya sudah tidak boleh lagi keluar ternyata. Makanya gimana nih kok kalau ada pendarahan pasca menopause, saya sudah 10 tahun menopause, sudah 15 tahun menopause, kok keluar darah? Lebih diperiksakan ke dokter deh, soalnya banyak sekali penyebabnya. Jadi kita tidak bisa melihat kalau misalnya ditanya keluarga sendiri, dok ini sudah menopause 15 tahun, kira-kira penyebabnya apa? Kita ini bukan dukun menerawat, jadi harus diperiksa. Diperiksa itu banyak di sini bisa dicek jalannya, nanti di USG lengkap, jadi supaya tahu fungsinya lahirnya itu apa. Oke, kan karena yang menyebabkan pendarahan itu kan organ lahir, kan organ itu nggak kelihatan, udah harus dibantu USG. Nah itu untuk tahu lebih lanjut. Oke, terus selanjutnya penyebabnya biasanya yang paling banyak, yang paling sering 50% itu atrofi atau atrofi itu sel-selnya dari rahim itu sudah ya karena tadi hormonnya rendah itu akan mengecil. Kalau ini maksudnya normal, ini tidak masalah gitu. Tapi kan memang untuk memastikan dengan periksa semua. Yang kedua yang paling sering polip, ini juga lumayan sering yang menyebabkan refleks. Kalau polip ini biasanya dilakukan tindakan kuret dan selesai. Yang berikutnya penebalan dinding rahim. Nah ini yang paling sering penebalan dinding rahim. Perlu juga dilakukan diagnostik atau penegakan diagnostik dengan kuret juga sama. Nah yang paling terakhir 10% kasus itu biasanya kanker. Wajib periksa ke dokter SPOG untuk memastikan. Jadi kalau ada pendarahan pasca menopause, ada baiknya tetap dilakukan pemeriksaan. Tidak usah tahu dulu, karena semalahnya kan hanya 10% dibanding 90. Sebenarnya kecil. Cuma kadang itu pada takut dulu waktu belum ke dokter, nanti nggak kenapa-kenapa. Soalnya ini begitu cepat stadium awal kita tahu ini itu prognosisnya lebih baik. Bahkan kadang kalau masih stadium 1 kadang ketahui kemo itu akan diangkat dan bahkan nggak membutuhkan kemoterapi. Kadang kalau yang orang-orang sudah membutuhkan kemo itu stadium 3 ke atas sudah ketahuannya telat. Nah ini yang akan dilakukan dokter itu apa sih sebenarnya kok saya dibawa ke dokter tuh dokter mau ngapain? Nih yang pertama USG ada 2, bisa dari perut, bisa dari bawah jalan lahir. Ya memang ada 2 keuntungan, 2 kelebihan beberapa. Kalau dari perut ya enak ya, maksudnya nggak usah buka bawah, nggak usah sodok kayak gitu. Cuman memang kadang kalau pada pasien yang banyak lemasnya di perut agak susah kita ketemunya. Soalnya kan kalau tulisannya ini makanya mungkin pilihan kedua dilakukan dari bawah, USG bawah itu karena makin bagus karena dia langsung ke rahimnya. Nah itu makin deteksinya semakin akurat di USG dari bawah. Terus yang kedua bila ada tadi misalkan kok curiga ada polip atau mungkin curiga ada penebalan dinding rahim atau mungkin ada ke arah kanker nih,
Ya kita harus pastikan. Jadi USG ini hanya diagnostik awal, tidak bisa memastikan oh ini pasti kanker, oh ini zina. Nah itu tidak bisa pakai USG. Jadi habis di USG itu perlu dilakukan pemeriksaan lanjut. Contohnya apa? Di uret, jadi di uret. Nah uret itu dilakukan apa tuh? Jadi pada kasus uret itu sebenarnya tindakannya ringan. Yang paling kayak dokter kita melakukan 15 menit selesai. Jadi dengan tidur nanti istilahnya di jalan lahir akan diambilkan sampel dari bawah. Jadi tidak beda sama operasi, beda ya. Jadi operasi perut itu kan istilahnya membuka jalan baru. Tapi naik uret itu kita melalui jalan yang sudah ada. Jadi ya istilahnya penyembuhan yang cepat dan rasa nyerinya kalau orang-orang bilang saya juga belum pernah rasain itu kayak nyeri menstruasi. Nah katanya itu setelah dibuka rasanya kayak nyeri men. Takut dewe sing pernah uret. Itu jadi perlu memang dilakukan tindakan biopsi dan uret. Oke, nah ini prosedurnya cepat dan umumnya tidak menyakitkan. Ini karena mungkin ibu-ibu sini sering merasakan menstruasi bulanan ya, rasanya mirip seperti itu, pegel gitu, habis uret gitu. Dan biasanya kalau uret, hari ini uret, besok sudah boleh pulang. Itu tindakan. Kalau laki-laki malah kalau laki-laki katanya boleh ibunya makan dengan sunat, loro sunat. Gitu. Faktor resiko. Jadi yang perlu dipahami faktor resiko ini apa yang menyebabkan pendarahan di setelah menopause. Yang pertama banyak sel lemak di badan. Ya, jadi bisa dilihat berat badan paling mudah gimana caranya berat badan dibanding tinggi badan. Ini cara paling mudah. Jadi misalkan tinggi badannya 150, berarti harusnya berat badan itu paling enak 50. Itu normalnya. Misal 160 ya berarti paling tidak di sekitaran 60 atau bahkan 58 sampai 60. Misalkan tingginya 140 ya harusnya berarti 40, 38 sampai 40. Itu cara berdiri. Cuma memang mau lebih detail ya harus dihitung, nanti ditanyakan sama dokter gizi bisa. Jadi kenapa kok misalnya lemak itu banyak di badan menyebabkan pendarahan? Karena kaitannya sama kelainan hormon. Jadi semakin banyak lemak itu membentuk hormon. Jadi makin banyak lemak ya hormonnya makin kacau. Maka kadang banyak tiba-tiba tambah berat badan habis menikah biasanya kok kayaknya jadi kacau. Nah itu salah satunya efeknya karena banyak lemaknya. Jadi semakin banyak lemak ya hormonnya makin banyak, otomatis kayaknya tidak kacau. Terus penyakit diabetes, kencing manis itu juga mempengaruhi salah satu kelainan hormonnya. Adanya penyakit kencing manis ini gulanya tinggi di dalam darah, ya hormonnya kan yang di dalam darah juga kacau semua. Yang berikutnya darah tinggi, tensi, hipertensi, nah itu juga perlu dikontrol. Jadi kalau ada ibu-ibu sekalian yang mengidap hipertensi atau darah tinggi, harus minum obat rutin teratur. Berikutnya ini pada wanita yang tidak pernah melahirkan atau mungkin infeksi lama ya, itu tidak subur lama atau mungkin anaknya hanya satu, dan itu menyebabkan hormonnya itu hormon wanitanya tinggi sekali karena tidak dilawan ya istilahnya sama hormon kehamilan. Jadi lawannya hormon penjenengan hormon kehamilan itu begitu hamil itu menurunkan resiko untuk terjadinya kanker sebenarnya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting ya riwayat keluarga. Bila keluarga ada riwayat membentuk tumor apapun di rahim, mau itu mio, mungkin kista, atau mungkin riwayat kanker rahim, dan perlu dilakukan pemeriksaan bila ada pendarahan pasca menopause tadi. Nah jadi ya menjaga berat badan itu ibadah juga, kan